Halo boys and girls, berjumpa lagi sama Bung Yuki pagi ini. Sekarang kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Mau kemana hari ini? Ini perjalanan yang saya kira cukup melelahkan ya, karena kita akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur untuk melakukan upacara penutupan sekaligus nonton final Liga Top Skor Samarinda U14 dan U16. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus perjalanan Bung Yuki kali ini, oke? Yuk. Akhirnya sampai juga kita di Bandara Samarinda. Tadi namanya apa sih? Tumenggung apa gitu? Gue nggak apa, karena baru pertama kali kita sampai di Samarinda lewat bandara yang ada di sini. Biasanya kan kita landingnya di Balikpapan. Sekarang kita di Samarinda langsung. Sebentar lagi kita akan menuju ke lapangan. Kayaknya teman-teman dari LOC Samarinda Top Skor udah nunggu kita di sana. Yuk kita buru-buru aja. Ini sama ketuanya LTS Kaltim, kawan lama. Kita udah sampai sekarang di Stadion Kadri Uning, dulu namanya Stadion Tumpaja. Ini sebentar lagi kita akan lihat pertandingan final ya, U14 sama U16 di Liga Top Skor zona Samarinda. Ini kita ke dalam aja. Tentunya Bung Yuka selaku Direktur Utama dari Liga Nasional Top Skor. Kita ini seperti peternak, Pak. Seperti nelayan misalnya, atau petani lah. Kerjanya tukang bibit. Ya. Habis udah gitu dia berbuah, pasti dia harus pergi tuh meninggalkan kita. Memang siklusnya, sunatullahnya seperti itu. Kadang-kadang kita suka nggak rela juga anak kita tiba-tiba diambil gitu ya. Ya memang seperti itu. Tugas kita adalah menghasilkan pemain. Dan anak ini kan nggak bisa kita pegangin terus. Mereka kan juga harus terus berkembang. Kita punya akses nggak sampai ke atas? Kan nggak punya.
Kecuali bapak-bapak punya akses ke klub-klub misalnya gitu, jadi feeder, pengumpan, wah itu bagus. Hanya saja memang sekarang yang kelihatan tidak elok, tidak etis, mereka ambil itu pemain dari kita, tapi nggak ada kompensasi trainingnya. Kalau di di FIFA Player Regulation tuh ada kewajiban dari klub akademi untuk memberikan compensation training 2,5%. Di kita belum diatur itu. Karena memang SSB ini tadi saya sempat ngobrol sama Pak Sekjen ini memang masih abu-abu tuh. Tidak ada dalam statutanya gitu. Jadi susah untuk digarap, dibuatin PO-nya misalnya. Ini memang menjadi pekerjaan rumah. Jadi kedepannya mungkin untuk memprotek ini, ketika anak itu sudah berlatih di kita misalnya, Bapak atau para pelatih pembina harus membuat komitmen sama orang tuanya. Supaya nanti kalau anak itu misalnya dipinjam atau berganti, itu ada hitam di atas putih. Kecuali ya mereka berbayar. Kita agak susah kalau menahan pemain, kalau mereka berbayar. Maksudnya sekolah. Kayak kita lah sekolah, anak-anak kita sekolah kan. Kalau orang sekolah boleh pindah kemana aja dong. Dia bayar. Kita nggak bisa menahan, mengklaim, itu pemain gua. Dia pemain yang sekolah, yang maksudnya dia pemain yang bayaran gitu. Kita boleh klaim, kita boleh tuntut itu, kalau anak itu kita biayain, beasiswa. Kita bisa tuntut klub yang ngambil itu. Tapi kan nggak bisa juga cuman verbal doang, harus hitam di atas putih. Berapa tahun, perjanjiannya seperti apa. Itu untuk memprotek investasi yang kita lakukan. Tapi kalau kita buka sekolah SSB berbayar, kita nggak bisa bilang jangan ngambil pemain gue. Ya nggak bisa, mereka berbayar. Mereka bisa kemana aja, bisa pindah kemana aja. Lagi-lagi itu tugas kita, terutama pelatih ya. Memang seperti itu. Makanya saya sering bilang pelatih itu seperti pahlawan tanpa mahkota. Karena tugasnya memang ngasilin doang gitu. Harusnya anak-anaknya aja yang tahu diri gitu. Kalau udah jadi pemain, lu cari pelatih lu. Karena nggak ada bekas pelatih, sama nggak ada bekas guru. Bener nggak Pak? Guru akan selamanya jadi guru gitu loh. Pelatih akan selamanya jadi pelatih selama dia masih menekuni profesi itu. Maka dari situlah nilai-nilai luhur kepada para pemain itu kita ajarkan. Supaya mereka tuh ingat sama kita gitu. Persyaratan SSB atau akademi yang mendapatkan afiliasi itu sudah saya sampaikan. Jadi misalnya salah satunya harus punya payung hukum, itu nomor 1 dulu. Ya, harus punya payung hukum, terus kalian memiliki struktur di mana mungkin ada direktur teknik, direktur akademi seperti itu ya. Terus pelatih-pelatih yang bersertifikasi yang memadai. Mungkin untuk direktur tekniknya ada standar-standar khusus ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa teman-teman lakukan di SSB atau akademinya kalian. Sehingga kita akan lebih profesional. Dan jujur aja pada saat misalnya kami banyak yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan afiliasi, itu adalah prestasi buat saya sebagai direktur teknik di ASMO. Jadi Bang Andi, dalam kesempatan ini juga saya memohon mudah-mudahan ada sedikit push dari kita ke daerah-daerah untuk secepatnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan afiliasi tadi. Gini Bang Iwan, jadi tadi saya sempat sampaikan ke teman-teman, ini kan mereka ada kekhawatiran saat mereka sedang mencetak pemain lah katakan gitu ya. Pemain ini sudah kelihatan bagus, terus diambil sama akademi. Ya akademinya itu berkompetisi juga di sini. Ini kan seperti jeruk makan jeruk gitu. Ya. Diambil pemainnya, terus timnya ini ikut kompetisi juga di sini. Ya. Itu kan yang menurut saya nggak fair. Ya. Kalau itu aku setuju. Iya kan? Iya kan? Karena levelnya kan udah beda. Ini akademi, ini SSB. Ya. Harusnya kan the best ketemu the best, bukannya the best ketemu yang kan di bawah gitu kan. Itu yang menurut saya harus dikoreksi gitu. Kalaupun akademi itu ambil pemain SSB, dia harus ada quote on quote seperti kompensasi training gitu coach. Ya. Karena yang membina dari awal kan SSB-nya gitu. Begitu di akademinya terus ditinggal gitu aja ya pasti rontok nih coach, pasti rontok. Kecuali jadi ini asik nih ada Bang Yurgen. Coach Agus ya. Itu yang kita lagi bahas Wina tentang yang namanya training compensation. Iya. Ya, jadi kalian
cetaklah pemain sehebat mungkin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ambil, tinggal kalian bilang, oke, nggak apa-apa, tapi kita bicara bisnis sekarang. Jadi seperti itu disebut dengan training compensation. Itu hal yang cukup profesional. Kita di Jakarta mungkin banyak. Iya banyak. Kayak di Persija ya kan tuh banyak itu Bang Iwan anak-anak top skor yang dikontrak sama Persija. Itu dia menyertakan klubnya untuk ikut signing. Jadi kalau pemain ini, itu profesional. iya. Jadi kalau pemain ini nanti misalnya dia muncul di tim senior, itu klub dapat. Tapi kalau kalau pemain itu dalam masa kontrak nggak berkembang, maka ya otomatis SSB-nya nggak dapet karena nggak jadi pemainnya kan. Tapi kan paling nggak pemain itu punya kesempatan dia bertumbuh di tim yang elit, dibiayai. Nah, ada kebanggaan juga buat SSB, ya kan? Itu yang harusnya dilakukan di banyak tim-tim level 1 tuh Bang Iwan tuh. Coach ngerti maksud Bang Yuki ya? Ngerti ya? Itu yang harus barangkali PR buat teman-teman kita di sini, Coach Bang Gondrong. Aku tahu abang banyak jadi pemain-pemain di sini, Bang Yuki. Luar biasa nih orang Bang Yuki. Halo boys and girls, akhirnya sampai sudah kita di ujung perjalanan. Ya belum di ujung juga sih, karena sekarang kita mau take off ke Jakarta. Setelah kemarin luar biasa penutupan yang sangat menarik ya. Pak Wagub datang, kemudian juga petinggi-petinggi Aspop juga datang untuk bisa mengantar adik-adik kita yang dari Kaltim untuk keputaran nasional dari Liga Top Skor Samarinda. Dan sekarang saya nggak sendirian, saya juga antar bareng Ketua Liga Top Skornya Kaltim nih, Pak Anwar, bareng-bareng ke Jakarta. Dari sini kita nanti tag lagi ya di dalam ya, atau di Jakarta nanti. Pokoknya ceritanya enak lah, mantep. Yuk. Oke, boys and girl, akhirnya sampai juga Bung Yuke di Bandara Suta. Perjalanan sekitar 2 jam tadi dari Samarinda. Syukur alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang berharga ini. Kita bisa diberikan keselamatan, kelancaran, dan acara di Liga Top Skor Samarinda berjalan dengan sukses. Dan terima kasih buat kalian semua yang setia ngikutin channel YouTube Liga Top Skor. Ikuti terus perkembangan sepak bola usia muda Liga Top Skor. Baik perjalanan Bung Yuke dari Liga Top Skor daerah ke daerah, maupun juga interview dengan pemain, dan banyak konten-konten lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, ciao.